तुम्हारी जगह अगर मैं अफेयर करती तुम क्या करते? अब हर नारी में दुर्गा है। Hello Gropers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Mrs. Undercover. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Anusri Mehta dan dibintangi oleh Radhika Apte sebagai Durga, Raresh Sharma sebagai Rangila, dan Samit Vyas sebagai Ajay. Mrs. Undercover bercerita tentang seorang ibu rumah tangga bernama Durga yang beralih profesi menjadi seorang mata-mata demi menangkap pembunuh berantai yang menargetkan sejumlah wanita di kota Kalkuta. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ajay melakukan kencan buta dengan gadis cantik bernama Priyanka. Mereka kenalan di dating apps dan akhirnya janji ketemuan. Priyanka adalah seorang pengacara sukses. Ia seorang wanita karir yang cerdas dan mandiri. Setelah kencan di restoran, Ajay mengantar Priyanka pulang. Ia membawanya ke jalanan yang sepi. Dan di sana, Ajay membunuh Priyanka secara brutal. Ia memukulnya hingga tewas dan melindas tubuhnya berulang kali. Ternyata, sebelum membunuhnya, Ajay merekam video Priyanka. Wanita itu diminta memperkenalkan diri dan setelahnya, Ajay membunuh korbannya. Adegan pembunuhan itu direkam dan diupload ke sosial media. Priyanka bukanlah korban pertama. Hampir setiap minggu, Ajay membunuh para wanita dan merekam adegan pembunuhan yang ia lakukan. Video itu diposting Ajay menggunakan ponsel korban. Polisi kesulitan mendeteksi pelaku karena tempat kejadian tidak memiliki kamera CCTV. Kejadian ini terjadi di wilayah Kalkuta, India. Korban dibunuh secara sadis dan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Ajay menjuluki dirinya dengan sebutan orang biasa. Durga terjatuh dari tempat tidurnya. Ternyata Durga bermimpi menjadi seorang mata-mata. Dan ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Durga adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Ia punya suami bernama Deb dan seorang anak laki-laki bernama Joy. Selain suami dan anaknya, Durga tinggal serumah dengan mertuanya. Durga sendiri anak yatim piatu sejak kecil dan ketika berusia 19 tahun, ia disunting oleh Deb menjadi istrinya. Setelah 4 tahun menikah, mereka akhirnya punya anak laki-laki. Saat ini, usia pernikahan Durga genap menginjak angka 10. Rumah tangga mereka bahagia tanpa adanya gangguan pelakor maupun pebinor. Ajay kembali membunuh. Kali ini, targetnya bukan wanita. Untuk pertama kalinya, Ajay dengan julukan orang biasa membunuh laki-laki. Dan korbannya adalah agen mata-mata yang bernama Raghav. Ajay membunuh Raghav dengan tujuan mengejek institusi kepolisian yang dianggap gagal menangkap dirinya. Polisi Rangila adalah pimpinan dari pasukan khusus yang menangani kasus kriminal. Pasukan ini beranggotakan agen rahasia sebanyak 19 personil. Raghav adalah personil yang ke-18 yang tewas terbunuh. Pasukan ini punya satu agen lapangan tersisa dan saat ini agen tersebut berdomisili di Kalkuta. Polisi Rangila ingin mengaktifkan kembali agen ke-19 yang sempat vakum dari masa tugasnya selama 10 tahun terakhir. Agen ini memiliki nama samaran yaitu Devdas dengan nomor keanggotaan 091. Rangila meminta anak buahnya melacak Devdas dan mereka akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggalnya. Rangila menemui Dev
Ia mengira jika Depp adalah agen rahasia dengan nama samaran Deppdas. Rangila mencoba memberikan kode dan kata sandi kepada Depp, tetapi Depp tentu saja tidak mengerti. Setelah itu, Rangila ditelepon oleh anak buahnya yang sedang memeriksa arsip di gudang. Dari data dokumen tersebut, anak buah Rangila yang bernama Farun mendapatkan nama asli Deppdas. Ia mencoba memberitahu atasannya, tetapi di saat bersamaan, Farun ditodong oleh agen rahasia bernama Jit. Ternyata selama ini Jit adalah mata-mata yang berpihak kepada musuh. Ia berniat merampas dokumen tersebut dari Farun, tetapi Jit terlebih dahulu dibunuh oleh teman Farun yang bernama Saswita. Rangila mulai memata-matai Durga. Ia ingin merekrut kembali Durga ke dalam timnya. Saat Durga berdoa di kuil, Rangila mendekatinya. Ia menawarkan Durga sebuah misi khusus. Durga tentu saja menolaknya. Saat ini, Durga sudah bahagia bersama keluarga kecilnya dan tidak mungkin ia kembali menjadi agen rahasia. Meskipun menolak Rangila, namun dalam hati kecil Durga, ia masih merindukan profesi sebagai seorang agen rahasia. Saat kembali ke rumah, Durga membuka peti kecil yang berisi pistol dan juga ponsel yang pernah diberikan oleh pihak agensi ketika Durga masih menjadi pasukan khusus. Durga bernostalgia dengan memori di masa lalunya. Seketika, nostalgia itu terhenti ketika ibu mertuanya memanggil. Durga buru-buru menyembunyikan peti rahasia tersebut. Ibu Ajay sakit dan ia didatangi oleh dokter muda bernama Kajal. Kajal adalah wanita karir yang sukses. Ajay tertarik untuk membunuh Kajal. Ia memang doyan membunuh wanita dengan tipe seperti Kajal, yaitu cantik, cerdas, mandiri, dan sukses. Tidak dijelaskan kenapa Ajay menjadi psikopat seperti itu. Yang pasti, setelah ibunya diobati oleh Kajal, Ajay mengantar dokter itu pulang. Dan di tengah perjalanan, ia membunuhnya. Rangila kembali menemui Durga. Ia masih menawarkan hal yang sama, yaitu membujuk kembali Durga agar bergabung dengan pasukan khusus untuk menjadi agen rahasia. Durga tetap bersikukuh menolak. Ia terlanjur kecewa. Ketika berusia 18 tahun, Durga diterima menjadi agen rahasia. Ia ditugaskan untuk memata-matai Depp karena Depp diduga terlibat dalam tindak kriminal. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Durga rela menikah dengan Depp. Setelah 4 tahun menikah, Durga sadar jika Depp bukanlah seorang kriminal. Ia terjebak dalam misinya dan pihak agensi tidak pernah lagi menghubungi Durga. Durga tahu jika ia telah ditinggalkan. Karena itulah Durga memutuskan untuk menjadi istri Depp seutuhnya. Mereka kemudian punya anak dan sebuah keluarga yang bahagia. Durga tidak mau merusak kebahagiaan itu dengan terjun kembali ke dunia mata-mata yang seakan-akan telah mengkhianati dirinya. Rangila berusaha menjelaskan bahwa agensi tidak menelantarkan Durga. Saat itu terjadi kebakaran hebat di kantor agensi sehingga mereka sulit melacak Durga dan anggota agen rahasia lainnya. Alasan Rangila terdengar tidak masuk akal. Karena itulah Durga kembali menolaknya. Ia melarang Rangila untuk bertemu dengan dirinya. Rangila kembali mendatangi Durga. Kali ini, Rangila berusaha membujuk Durga dengan menunjukkan sebuah video. Dalam video tersebut, terlihat pembunuh menghabisi agen rahasia dan memvideokan aksinya. Durga adalah agen terakhir yang dimiliki agensi, dan Rangila berharap Durga bisa mengungkap misteri di balik identitas pembunuh dengan julukan orang biasa tersebut. Lagi-lagi, Durga menolak. Meskipun berulang kali ditolak, Rangila terus saja mendatangi Durga dan ia meminta hal yang sama. Dan jawaban Durga selalu sama, yaitu ia akan tetap mengutamakan keluarganya ketimbang memilih menjadi agen mata-mata. Rangila bahkan mendatangi Durga ketika ia berduaan dengan suaminya di sebuah restoran. Rangila kembali menawarkan hal yang sama dan lagi-lagi Durga terus menolak. Malam harinya, Durga nonton berita di TV. Seorang wanita dikabarkan tewas terbunuh dan mayatnya ditemukan di tepi jalanan. Kebetulan, korban adalah guru SD di sekolah Joy. Berita itu mulai menyentuh hati Durga karena ia mengenali korban. Durga mulai merasa simpati. Tidak hanya itu, kata-kata ibu mertua Durga juga membuat Durga tergerak hatinya. Menurut sang ibu, seandainya ia seorang polisi atau seorang agen rahasia, maka ia pasti akan menangkap pelaku sehingga korban lain tidak berjatuhan. Namun apa daya, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan berita tentang pembunuhan sadis tersebut. Ucapan mertuanya membuat Durga mulai berubah pikiran. Ia tertarik untuk menjadi agen rahasia agar bisa menangkap pelaku. Keesokan harinya, Durga ke kuil untuk bertemu dengan Rangila.
Ia menyatakan niatnya untuk bergabung dengan pasukan khusus. Niat Durga disambut baik oleh Rangila. Ia langsung memberikan Durga tugas pertama. Kebetulan, Rangila mendapatkan informasi penting. Anak buah Rangila memeriksa HP Jit dan mereka menemukan pesan yang dikirim oleh orang biasa. Isi pesan itu menyebutkan jika orang biasa meminta kurirnya agar mengirimkan paket penting ke alamat yang telah ditentukan. Rangila membekali Durga dengan sepucuk pistol dan juga ponsel agar bisa berkomunikasi. Ia meminta Durga agar membuntuti orang yang mengirimkan paket tersebut. Malam harinya, Durga mulai beraksi. Ia harus mengintai kurir itu pukul 8.30 malam. Durga tidak bisa keluar rumah sendirian. Ia terpaksa mengajak suaminya supaya suaminya tidak curiga. Durga beralasan jika ia ingin membeli cemilan. Mereka berdua keluar bersama. Durga mengajak Deb ke sebuah gedung sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Rangila. Di sana, Durga melihat seorang pria yang mencurigakan. Ia bersama dengan Deb membuntuti kurir itu. Hanya saja Deb tidak tahu jika Durga sedang mengincar si kurir. Ia mengira istrinya keliling kompleks untuk mencari cemilan. Kurir tadi terus bergerak dan ia masuk ke dalam sebuah kampus. Durga tidak bisa masuk ke sana. Ia kehilangan jejak. Ketika kembali ke rumah, Durga dimarahi oleh bosnya Rangila. Ia seharusnya tidak pergi dengan suaminya karena hal itu bisa membahayakan misi mereka. Tetapi, apa daya, Durga tidak punya pilihan. Rangila kemudian mengajak Durga untuk bertemu keesokan harinya. Mereka secara diam-diam bertemu di sebuah alamat. Tempat itu adalah rumah bordil. Kedatangan Durga di sana ternyata dikira sebagai PSK. Ia ditawari pria hidung belang, tetapi Durga menolak. Setelah itu, ia masuk ke dalam dan di sana, Durga diperkenalkan dengan dua personil agen rahasia. Bedanya, mereka bukan agen lapangan seperti Durga. Durga kemudian memberitahu bosnya bahwa paket yang diantar oleh si kurir dibawa masuk ke dalam kampus khusus wanita di Kalkuta. Rangila meminta Durga untuk menyelidiki isi paket tersebut supaya bisa mendapatkan akses masuk ke dalam kampus. Durga diminta mendaftarkan diri dalam sebuah program kampus yang dinamakan Program Pemberdayaan Perempuan. Durga mengutarakan niatnya kepada Deb. Ia ingin mengikuti program pemberdayaan perempuan. Program ini dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga dan perempuan dewasa yang sudah tidak sekolah. Di sana, mereka akan dibekali dengan ilmu kewirausahaan dan kerajinan tangan. Durga beralasan bahwa ia ingin mengikuti program tersebut agar bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Akan tetapi, Deb menolak. Deb hanya ingin agar Durga fokus mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak. Penolakan Deb ini ternyata didengar oleh ibunya. Ibu Deb mulai beraksi. Ia mendatangi Deb di tokonya dan meminta agar anaknya itu mengizinkan Durga agar ikut program yang diadakan oleh kampus. Tujuannya tidak hanya untuk menambah penghasilan keluarga, tetapi Durga juga bisa meredakan stres setelah seharian bekerja di rumah. Permintaan sang ibu sulit ditolak oleh Deb. Akhirnya, Durga diizinkan ikut program pemberdayaan perempuan. Saat pertama kali memasuki kampus, Durga berpapasan dengan pembunuh, tetapi ia tidak punya firasat apapun. Setelah berkumpul di sebuah ruangan, mereka kemudian diperkenalkan dengan pemandu acara yaitu Aditya dan instruktur dari kegiatan tersebut yaitu Ajay. Si pembunuh Ajay ternyata adalah seorang pekerja sosial yang berpengalaman memimpin program-program pemberdayaan perempuan. Ia sangat terkenal di India. Hari pertama ikut kegiatan tersebut, Durga bahkan sudah punya satu nama yang ia curigai dan orang itu adalah Aditya. Durga mengira jika Aditya adalah orang yang terlibat dengan kurir yang mengantar paket. Durga sengaja membawa putranya Joy ke sebuah karnaval. Di sana, ia ingin mengasah skill menembaknya. Karena karnaval tersebut menyediakan event seperti itu. Ketika pulang dari karnaval, Durga juga secara diam-diam melakukan latihan menembak di rumahnya. Ia berlatih menggunakan pistol mainan. Durga juga berlatih menggunakan video game bersama dengan anaknya Joy. Ia bahkan melatih ilmu bela dirinya. Dan terkadang, Durga kepergok oleh suaminya. Tetapi, ia tidak pernah memberitahu bahwa ia sekarang sedang menjadi seorang mata-mata. Durga memata-matai Aditya. Ia menangkap Aditya ketika pemuda ini sedang menjual ganja ke beberapa pemuda lainnya. Aditya diinterogasi di sebuah ruangan. Aditya mengaku jika ia menjual ganja hanya sebagai bagian dari proses penyamaran. Aditya bahkan datang ke kampus itu atas perintah dari atasannya yang meminta Aditya untuk memata-matai kasus kematian para wanita di kota Kalkuta.
Ternyata, setelah menelpon komisaris polisi, mereka akhirnya sadar jika Aditya memang benar-benar seorang agen rahasia, hanya saja ia dari unit yang berbeda. Selama dibimbing oleh Ajay, para peserta kelas pemberdayaan perempuan tampak begitu bersemangat. Tidak terasa, sebentar lagi kelas mereka akan berakhir. Sebagai acara puncak, Ajay berniat mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk menghadiri acara penutupan. Semua anggota kelas diminta tampil mempersembahkan acara tarian. Mereka masih punya waktu 10 hari sebelum acara tersebut digelar. Sadar jika menteri akan datang di kampus itu, Durga berasumsi jika pembunuh pasti akan menargetkan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai korban selanjutnya. Ia segera memberitahukan informasi penting ini kepada atasannya Rangila. Hanya saja, Durga masih belum sadar jika pembunuhnya adalah Ajay. Durga bertemu dengan temannya yang bernama Aisyah. Aisyah baru saja pindah ke Kalkuta dan saat ini ia menjadi dosen di sebuah universitas. Durga dan Aisyah adalah teman SMA yang cukup akrab. Ketika Aisyah sedang berbicara dengan Durga, Deb keluar dan ia juga berkenalan dengan wanita tersebut. Saat Durga masuk ke dalam rumah, Aisyah tampak menggoda Deb tanpa sepengetahuan sahabatnya. Pagi yang cerah, Joy akan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Joy meminta ponsel ayahnya Deb untuk main game. Joy merampas ponsel itu dari ayahnya. Ia kemudian berlari keluar dan dikejar oleh ibunya Durga. Durga kembali merampas ponsel itu dari putranya karena mereka harus buru-buru berangkat ke sekolah saat itu juga. Ketika memegang ponsel suaminya, Durga sekilas membaca pesan WA yang dikirim oleh Aisyah. Pesan itu berisikan kalimat perselingkuhan. Seketika, Deb muncul dan Durga buru-buru mengembalikan ponsel tadi kepada suaminya. Hati Durga hancur berkeping-keping. Ternyata, suaminya selingkuh dengan teman SMA-nya sekaligus tetangga mereka yang bernama Aisyah. Deb pernah pergi keluar kota dengan alasan urusan bisnis dan di saat bersamaan, Durga juga melihat Aisyah keluar dari kota dengan alasan menjenguk neneknya yang sedang sakit di kampung. Ternyata, semuanya bukan kebetulan semata. Mereka telah merencanakannya. 5 hari sebelum acara penutupan kelas pemberdayaan perempuan, Durga tidak datang ke kampus. Ia juga tidak membalas pesan WA yang dikirimkan oleh atasannya Rangila. Durga patah hati dan frustasi. Pikirannya kacau. Ia tidak mau lagi ikut kegiatan di luar rumah. Durga ingin fokus melayani suami dan juga anaknya. Dengan demikian, suaminya Deb tidak akan selingkuh lagi. Ternyata, Aisyah selingkuh dengan Deb untuk menggali informasi tentang mata-mata di kepolisian. Ajay mengira jika Deb adalah mata-mata. Ia tidak mau rencananya membunuh menteri gagal total. Karena itulah, Ajay mengirim Aisyah untuk menjadi tetangga Deb dan mulai memata-matai pria itu. Supaya lebih dekat dengan Deb, Aisyah menggodanya dan mereka mulai selingkuh. Dari hasil perselingkuhan tersebut, Aisyah yakin jika Deb bukanlah mata-mata. Ajay lega mendengar pengakuan Aisyah, tetapi ia tidak mau mengambil resiko. Agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana, Ajay meminta Aisyah agar membunuh Deb dan membuat seolah-olah kematiannya itu adalah sebuah kecelakaan. Setelah bertemu Aisyah, Ajay nonton TV bersama dengan ibunya di rumah. Berita di TV menunjukkan tentang korban kematian yang disebabkan oleh pembunuh dengan julukan orang biasa. Ibu Ajay berharap cepat atau lambat, pembunuh akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kecewa dengan pernyataan ibunya, Ajay membunuh ibunya sendiri. Ia membuat seolah-olah kematiannya itu disebabkan karena ibunya terpeleset di kamar mandi. Keesokan harinya, Durga didatangi oleh polisi Rangila yang menyamar menjadi penjual ikan. Rangila khawatir Durga tidak pernah memberikan kabar kepada agensi mereka. Durga secara terang-terangan mengaku jika ia ingin mengundurkan diri. Selama menjadi agen rahasia, suaminya selingkuh dan keluarganya hancur. Durga ingin memperbaiki semua itu. Rangila berusaha membujuk Durga. Mereka hampir saja menemukan pelaku dan tidak hanya itu, tanggal kunjungan menteri juga semakin dekat. Durga harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi menyelamatkan nyawa menteri yang sudah berada di ujung tanduk. Ucapan Rangila membuat Durga semakin kebingungan. Karena Durga mulai berpaling dari agensi, Rangila menemui menteri. Ia melarangnya untuk berkunjung ke kampus wanita di Kalkuta. Menteri tidak gentar. Ia siap mengambil resiko apapun asalkan tugas dan kewajibannya terselesaikan dengan baik. Menteri tidak akan membatalkan kunjungannya ke Kalkuta. Dan hal itu semakin membuat polisi Rangila kebingungan.
Durga memata-matai suaminya sendiri. Malam itu, Deb pulang terlambat. Dari kejauhan, Durga melihat Deb berduaan dengan Aisyah. Mereka berpelukan di depan hotel, dan ketika Deb lengah, Aisyah memberikan kode kepada para penjahat yang berada di dalam mobil supaya menghabisi Deb. Aisyah meminta para penjahat itu menabrak Deb ketika Deb menyeberang. Durga melihat kode yang diberikan Aisyah. Ia segera mendahului mobil para penjahat dan secepatnya menjemput Deb. Deb masuk ke dalam mobil. Ia bingung dan panik. Selama ini, Durga mengaku tidak bisa menyetir mobil. Tetapi, malam ini, Durga bahkan membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, penjahat itu terus mengejar. Sambil berkendara, Durga menyampaikan rasa sedih dan kecewanya kepada Deb. Pria itu tega mengkhianati pernikahan mereka. Selain itu, Durga juga menjelaskan bahwa nyawa Deb diincar oleh selingkuhannya, yaitu Aisyah. Deb terus membantah. Ia mengaku tidak selingkuh dengan siapapun. Karena kesal dengan penyangkalan itu, Durga kemudian menghentikan kendaraannya dan membiarkan Deb dihajar oleh para penjahat. Durga pada akhirnya berubah pikiran. Ia turun dari mobil dan menolong Deb. Durga menghajar semua penjahat tadi. Ia tampak sangat ahli bela diri dan lagi-lagi Deb tercengang melihat kemampuan istrinya. Deb ditahan dan dibawa ke gudang. Rangila ingin menembak mati Deb karena ia telah mengetahui penyamaran yang dilakukan oleh Durga. Beruntung, Durga meminta agar nyawa suaminya itu diampuni. Alhasil, Rangila batal menghabisi Deb. Durga dan beberapa wanita melakukan tarian Trisula Dewa Siwa. Tarian itu digelar untuk menutup rangkaian acara pemberdayaan perempuan yang akan dihadiri langsung oleh menteri. Durga juga ikut terlibat dalam tarian tersebut. Mereka dilatih langsung oleh Ajay. Dan Ajay tampak serius meminta bagian dekorasi agar menata tempat itu dengan sangat baik. Ia juga ingin memastikan jika tarian tersebut berjalan dengan lancar. Ketika menghadiri kelas untuk sesi terakhir, Durga bertemu dengan seorang kurir yang wajahnya cukup familiar. Ternyata, kurir inilah yang pernah dibuntuti Durga bersama suaminya Deb ketika ia pertama kali menjalankan misi sebagai agen rahasia. Durga melihat kurir itu masuk ke dalam ruangan dan meletakkan sebuah bingkisan paket. Saat kurirnya pergi, Durga mencoba mengintip isi paket itu. Tetapi seketika Aisyah muncul di TKP. Durga secepatnya berdalih dengan berkata, "Aku sedang memeriksa kostum untuk malam penutupan." Dan ternyata bingkisan ini bukan kostum. Aisyah mulai curiga terhadap gerak-gerik Durga. Malam harinya, ia menyelinap masuk ke dalam kamar dan menembak mati Durga. Di luar dugaan, ternyata Durga sudah mengetahui kehadiran Aisyah. Aisyah tertipu Durga. Ia menembak bantal guling yang sudah disetting oleh Durga. Setelah itu, terjadi perkelahian di antara mereka. Aisyah tewas tertembak. Mayatnya segera dibereskan oleh anak buah Rangila. Malam penutupan kelas pemberdayaan perempuan akhirnya tiba. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pertunjukan pun dimulai. Durga dan teman-teman sekelasnya menyanyi dan menari menghibur Ibu Menteri. Ketika sedang asik menari, mata Durga tertuju kepada Ajay. Pria itu membuka jasnya dan Durga melihat tanda di lengan Ajay. Tanda itu persis dengan tanda yang pernah dilihat Durga dalam sebuah video yang ditunjukkan polisi Rangila kepada dirinya. Durga buru-buru keluar dari rombongan tari. Ia menuju ke belakang panggung dan segera menelpon polisi Rangila. "Pembunuhnya adalah Ajay. Aku melihat tanda itu. Dan tanda itu ada di lengannya. Ajay ingin meledakkan gedung ini, membunuh menteri dan semua pengunjung. Segera evakuasikan semua orang." Ucapan Durga ternyata tidak terdengar jelas oleh polisi Rangila. Karena saat itu suasananya sedang berisik. Karena pesannya tidak ditangkap oleh atasannya, Durga tidak bisa duduk diam. Ia harus mencari di mana bom itu disembunyikan oleh Ajay. Durga mencari di ruangan lain dan mendadak ia diserang oleh anak buah Ajay yang bertugas menjaga bom itu. Durga berhasil melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Ia juga berhasil menemukan bomnya. Ternyata bom itu akan meledak seiring berakhirnya tarian pertunjukan. Karena di akhir tarian, para penari akan menghentakkan Trisula ke lantai dan tindakan itu secara otomatis mengaktifkan bom tersebut. Ajay sendiri secepatnya keluar dari gedung karena ia tahu jika bomnya akan segera meledak. Durga pasrah. Ia memutuskan salah satu kabel dan pada akhirnya bom itu tidak jadi meledak. Durga kembali menelpon polisi dan memintanya untuk mengungsikan para pengunjung beserta menteri. Mereka juga berhasil menciduk Ajay yang berada di luar gedung. Ajay dituduh sebagai otak percobaan pengeboman, tetapi Ajay membantah. Karena tidak punya cukup bukti, polisi akhirnya melepaskan Ajay. Dan di saat itulah, Durga memilih main hakim sendiri.
Ketika gedung itu kosong tanpa awak media, Durga dan para penari mengeroyok Ajay. Setelah pria itu tumbang terkapar, Durga merampas ponselnya. Ia membalas perbuatan Ajay dengan cara memvideokan pembunuhan terhadap Ajay menggunakan ponsel Ajay sendiri. Dan setelah itu, Durga mempostingkannya di media sosial. Kematian Ajay akhirnya menjadi viral. Identitas pembunuh dengan julukan orang biasa akhirnya terbongkar. Keesokan harinya, Dev meminta maaf karena telah selingkuh dari istrinya Durga. Permintaan maaf itu sebenarnya berat diterima oleh Durga. Namun, Durga tetap memberikan kesempatan kedua kepada suaminya Dev demi anak mereka Joy. Setelah itu, Durga dipanggil oleh atasannya Rangila. Durga akan diberikan misi baru dengan identitas yang baru pula. Durga sebenarnya berat untuk menerima. Namun ia juga tidak kuasa untuk menolak karena jiwa agen rahasia di dalam dirinya terus bergejolak. Durga akhirnya menerima tawaran Rangila. Dan film pun berakhir.